Emergency Rescue Committee atau MERSI Indonesia kembali mengirimkan relawannya ke jalur Gaza, Palestina dalam misi kemanusiaan. Pengiriman tim relawan kali ini dalam misi pembangunan rumah sakit Indonesia tahap kedua di jalur Gaza. Seperti dalam pembangunan tahap pertama, pembangunan rumah sakit tahap kedua ini juga dilakukan oleh para relawan Indonesia yang sebagian besar merupakan alumni relawan pembangunan tahap pertama yang berpengalaman. Sebagai wujud kepedulian, hari ini Media Group menyerahkan donasi untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Secara simbolis, Ketua Yayasan Media Group, Ali Sadikin, menyerahkan bantuan pada Ketua Presidium MERSI, Dr. Sarbini Abdul Murad. Donasi senilai lebih dari 6,5 miliar rupiah ini untuk pembangunan tahap 2 disalurkan melalui Organisasi Kesehatan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. Diperkirakan dibutuhkan dana hingga 75 miliar rupiah untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Relawan sebanyak 32 orang ini akan melakukan pembangunan tahap 2 rumah sakit Indonesia di Bait Lahia, Gaza Utara. Kehadiran Indonesia di sana lewat rumah sakit ini menjadi sesuatu yang amat bermakna bagi masyarakat di Palestina, karena bukan datang dengan bantuan habis pakai, tapi dengan bantuan yang selalu dirasakan sepanjang perjalanan masyarakat di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil nuhun, terima kasih. Amanai, makasih. Duksuma, Sakarango. Terima kasih. Mauliati, terima kasih. Maturnun, ادرسوا معنا. نحن أطفال غزة نهنئ أخواننا الأندونيسيين ونشكرهم على المستشفى التي بنوها لنا. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Guys Halifah. Sore ini saya ditemani oleh orang-orang yang luar biasa. Menurut saya mereka bukan tokoh politisi, bukan pejabat, bukan orang yang Anda melihat di TV berbicara secara lugas tentang nasib bangsa, tetapi tidak melakukan apa-apa, malah lebih untuk pada dirinya. Tapi orang yang di kanan di kiri saya ini adalah orang yang melakukan segala sesuatu untuk kehidupan bangsa, untuk masyarakat, mengabdikan hidupnya, bukan hanya melakukan sesuatu dengan pekerjaan, bahkan bisa dikatakan bahwa mempertaruhkan nyawa di dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Dr. Ben, selamat datang, terima kasih banyak sudah nimbrung di acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Guys Halifah. Dr. Ben ini Dr. Sarbini Abdul Murad, salah satu Presidium MERSI ya. Ketua Presidium MERSI. Yang di sebelah kiri saya Bang Farid Talib, senior saya, abang saya, guru saya. Selamat datang. Ya, saya kalau sama Bang Farid ini susah ngambil bapak. Manggilnya abang aja lah. Karena senior di mana-mana, senior di bisnis, senior di HMI, dan senior juga di dalam mengenai masalah-masalah keluarga. Selamat datang Bang Farid di acara ngopi bareng. Terima kasih banyak udah hadir di sini. Terima kasih. Teman-teman ngopi bareng, kita akan bincang-bincang tentang MERSI dan segala sesuatu yang sudah dilakukan, baik itu dalam konteks lokal maupun dalam konteks internasional. Mungkin awalnya saya ingin memperkenalkan dulu apa sih yang sebenarnya MERSI itu. Dr. Ben silakan, apa sebenarnya MERSI itu Dr. Ben? MERSI ini sebuah organisasi atau sebuah lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis. Kalau kita panjangnya itu Medical Emergency Rescue Committee. Medical Emergency Rescue Committee. Jadi intinya ini organisasi ini siap ketika ada musibah, bencana alam, perang, longsor segala macam, kita hadir di pagi sana itu. Siap apabila ada musibah, longsor, bencana alam dan segala macam. Yang saya garis bawahi perang. Termasuk konflik. Jadi supaya gawat darurat kita selalu untuk hadir di sana Pak guys. Kenapa gawat darurat kita lebih utamakan? Karena pada fase-fase itu banyak orang yang susah untuk bisa hidup karena
misalnya gempa bumi, longsor itu harus cepat penanganan nih Pak Guys. Jadi kita harus cepat penanganan itu. Maka Mercy harus hadir di situ. Mercy harus langsung hadir di sana. Di situ Pak Guys. Nah, oke, kalau dalam konteks itu saya belum ke yang perang dulu. Selama ini yang sudah dilakukan di Mercy dalam konteks lokal di mana aja Pak? Sangat banyak Pak Guys, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Itu nggak kehitung, mungkin udah ribuan kali misi yang kita kirim ke. Sudah ribuan misi. Teman-teman ngopi bareng, kalau Anda baca di webnya Mercy, saya sendiri merasa minder kayaknya kalau dekat-dekat mereka ini saya urutan masuk surganya paling terakhir jangan-jangan gitu. Karena yang mereka lakukan itu memang luar biasa gitu, meninggalkan keluarga, meninggal pekerjaan sehari-hari dan bergerak melakukan aksi kemanusiaan yang kadangkala ya itu tadi bertaruh dengan nyawa. Yang mungkin salah satu yang paling kita ingat adalah selain yang banyak lain adalah ketika tsunami Aceh. Ya. Karena Mercy ada di sana selama bukan berbulan ya, berhitung tahun ya. Waktu tsunami Aceh. Terus saya juga membaca Mercy itu bergerak sudah 11 atau 12 tahun melakukan pengobatan advokasi kesehatan di Papua. Di Papua, Pak Yes. Nah, itu udah berapa tahun, Dr. Ben di Papua? Papua kok nggak salah saya 14 tahun, Pak Yes. 14 udah tahun. 14 tahun, Pak Itu Yes. berapa daerah di Papua itu? Itu hampir mencakup hampir semua provinsi. Dan sekarang kita perkecil karena mungkin ini kurang expose Pak Guys, kurang expose, kurang pemberitahuan kepada publis sehingga mungkin donatur dana ini nggak terlalu besar seperti pada awal-awal dulu awal kita kerjasama dengan BNI Pak Guys. Jadi kita fokus satu di daerah Papua Barat, kita di sana Pak Guys. Dan kita sudah bertekad apapun, walaupun kita dalam kesulitan apapun, Papua tidak kita tinggalkan Pak Guys. Jadi dalam kondisi seperti apapun, Papua tidak pernah ditinggalkan oleh Mercy. Gitu. Jadi sampai-sampai Pak Guys, ini PSC Papua ini namanya Dr. Zakia. Sampai rumahnya beliau jual karena untuk memaksimalkan fungsinya di Papua Pak Guys. Teman-teman ngopi bareng, informasi yang menarik, ada seorang dokter di Mercy namanya Dr. Zakia. Dia memiliki rumahnya dijual agar untuk bisa membiayai terus-menerus aktivitas yang dilakukan Mercy di sana. Jadi memang seperti itulah teman-teman yang ada di Mercy ini. Makanya saya katakan di awal tadi, kalau masuk surga harus bersaing dengan mereka, saya terus terang aja nyerah duluan gitu loh. Karena memang yang saya lihat tingkat keikhlasannya itu dalam kacamata kemanusiaan saya ya. Kalau yang lain kan itu haknya Allah gitu kan. Tapi dalam kacamata kemanusiaan saya, terus terang saja agak bukan sedikit, banyaklah saya mindernya dengan teman-teman ini. Selain di Papua, Dr. Ben, itu juga di Palu, di Maluku, itu kan Mercy kan masuk di dalam konflik-konflik itu ya. Iya. Jadi dulu Pak Guys, ketika kita pasca reformasi itu kan terjadi konflik sosial Pak Guys. Itu Mercy turun di Ambon, kemudian di bukan Palu, apa nama Palu ya, Palu ya Pak Fred ya, Halmahera, daerah Maluku itu Pak Guys. Dan kita benar-benar di situ hadir sebagai di samping kita bekerja di aktivitas kemanusiaan, juga kita juga ikut mendamaikan Pak Guys. Jadi mediasi. Mediasi. Karena kita sedang berfriksi. Ya, medis ini kan dia di atas kemanusiaan, di atas segalanya Pak Guys. Iya. Jadi ini teman-teman, masya Allah Pak Guys, almarhum Dr. Yosi ya Pak Fred ya. Masya Allah. Teman-teman ngopi bareng. Nanti ada hal lainnya yang menarik dalam konteks ini, bagaimana Mercy adalah satu-satunya LSM di dunia, kalau kita bisa menyebutnya LSM, yang diterima oleh pemerintah Myanmar untuk bisa masuk ke sana dengan membangun rumah sakit. Sementara di seluruh dunia lainnya mereka ditolak, tapi Mercy diterima, dan rumah sakitnya sekarang sudah jadi. Tapi nanti kita diskusikannya belakangan gitu. Tapi dalam konteks ini, Mercy di daerah konflik manapun oleh kedua pihak selalu dilindungi dan dihargai karena memang berada di atas konflik dalam kemanusiaan. Kemanusiaan Pak Guys.
Terus secara kelembagaan kan butuh dana, Dokter Ben. Iya, iya. Itu operasional Mercy selama ini bagaimana, Pak Dokter? Nah gini Bagus, kami perhatikan bahwa rakyat Indonesia Bagus itu sangat dermawan Bagus. Rakyat Indonesia sangat dermawan. Sangat dermawan. Ketika melihat Mercy melakukan aktivitas dan itu real Bagus, tanpa kita expose mereka datang sama kita. Tanpa kita expose mereka datang. Contoh Bagus, misalnya ada bencana nih, itu ada yang telepon, apakah saya, Pak Farid atau yang lain atau kantor, gimana Mercy? Berangkat kan, kita sediakan dana ini. Itu jadi ditawarin. Kita nggak ngomong, belum ngomong, ditawarin datang. Dan yang sangat mengharukan Pak Ges, itu ada anak kecil bawa tabungan Pak Ges, tabungan yang cengkengan itu, ayam itu, dia buka di depan kita tuh di kantor. Di kantor. Disumbangkan untuk ini, untuk itu. Dan ya sangat terharu Pak Ges. Ada orang dari Bintaro datang bawa mobil, ini kunci, ini STNK, ini PKP, tolong dijual. Saya yang seperti itu saya tidak terlalu terharu Dokter Ben, karena orang-orang itu menyumbangkan duitnya, tapi bukan nyawanya. Waktu Dokter Ben masuk ke daerah konflik itu kemana aja? Afghanistan, Irak, mana lagi? Itu udah habis Pak Ges. Itu perang-perang besar udah sulit semua di Libanon, Irak, Afghanistan, Palestina. Iran gempa tapi ya bukan gempa. Yang teman-teman ngopi bareng, Dokter Ben ini selain Dokter Yasir Rizal yang selama ini kita kenal, yang kita doakan bersama-sama, dia sudah almarhum, adalah salah satu juga yang masuk ke daerah konflik, di daerah-daerah yang konfliknya itu keras, yang bom bisa berjatuhan kapan waktu. Kita teruskan nanti soal itu Dokter Ben, kita beralih dulu ke Bang Farid Thalib ini. Bang Farid Thalib ini adalah koordinator pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi bisa dibayangkan membangun rumah sakit adanya di medan konflik di Gaza, sebuah daerah yang ditutup oleh Israel yang sangat tidak mudah menembus ke sana aksesnya. Tapi bisa masuk dan rumah sakit itu bisa jadi. Bang Farid bisa ceritakan gimana proses pembangunan rumah sakit di Indonesia di Gaza itu? Baik, terima kasih Bang Ges, para pemirsa semuanya. Kalau saya ceritakan dari awal sampai akhir panjang, tapi saya coba ambil beberapa spot saja. Berawal tahun 2009, kita sedang menunggu untuk masuk ke dalam Gaza. Informasi dari teman-teman di tanah air Indonesia, amanah yang dipercayakan ke Mercy itu cukup banyak, cukup signifikan. Kita sudah menjadi tradisi, walaupun masih seumur jagung, sudah mempunyai divisi konstruksi sejak di tsunami Aceh. Kita bikin di sana kecil, lalu kita bikin juga di Jogja 2006, kita bikin juga di Padang. Sudah mulai terpikir sama teman-teman, kita kepengen sesuatu yang permanen, yang berkesinambungan gitu daripada amanah ini. Karena ini kan cukup besar. Bagaimana kalau itu jam 2 malam tuh, Dokter Isya bilang kita lagi tidur di hamparan di Kedutaan Indonesia, di sebuah ruangan perpustakaan kalau nggak salah. Di Kedutaan Indonesia di Kairo. Di Kairo. Ya. Untuk ini teman-teman bilang uang banyak. Kalau bangun rumah sakit di Gaza mungkin nggak Pak Farid? Dalam hati saya, ya Allah, ini orang kenapa jadi gila ya ngomongnya? Masuk juga belum bikin rumah sakit. Ini belum masuk ke dalam belum masuk gitu. Kita udah hampir 2 minggu tuh nunggu, baru nganterin rumah obat-obatan udah sampai ke perbatasan dan nggak bisa masuk. Kan masih peperangan. Dia bilang, gampang Dok. Udah kan setengah ngantuk kan, gampang, yang penting ada fulusnya jadi, saya bilang rumah sakit. Itu demi Allah, di pikiran saya tuh ya ngejawab yang nothing lah. Tapi bukan kita jawab nggak bisa, kita bilang bisa, yang penting ada duitnya. Udah tidur kita. Besok ke pagi habis sholat subuh mikir juga, kalau kejadian ini yang paling lama ntar divisi konstruksi di dalam sana, yang dokter pada pulang. Iya. Tapi ya udahlah, Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarain semalam bisa terwujud. Hati kecil bilang seperti itu. Mulai bergulir sama dubes, sama teman-teman. Dia bilang nggak mungkin lah, ini daerah segala macam. Wah, kalian aja masuk aja belum mau bikin rumah sakit. Tapi karena semangatnya tinggi, uang itu tuh puluhan miliar, ini udah masuk hampir 20
25M. Tapi waktu itu kan masuknya uang itu kan untuk bantuan kan? Betul, bukan iya. untuk bangun rumah sakit. Iya, itu kan bagian dari bantuan. Bagian dari bantuan. Nah, terus menjadi rumah sakit itu, itu prosesnya itu apakah dengan bertemu dengan Perdana Menteri? Oh iya. Atau pendek kata, dalam tenggang waktu beberapa hari kemudian, teman-teman masuk. Saya waktu itu dapat tugas keluar tuh, harus nyari mobil dan obat-obatan. Teman-teman masuk, report saya masih yang di perbatasan di luar. Pak Farid, saya udah signin kontrak untuk bikin rumah sakit. Sudah signin kontrak sama untuk Menteri Kesehatan. Sama Menteri Kesehatan iya, di Gaza. Di Gaza, di dalam Gaza tuh. Di dalam Gaza. Oh ya siap, kita laksanakan. Saya tambah mikir, ya Allah, bener-bener kejadian di rumah sakit nih. Tapi ya udah, karena kita memang bener-bener ya udah kalau memang kayak gini jalannya Bismillah udah. Gitu. Baik. Itu kan bangun rumah sakit. Iya. Kalau ngebangunnya di sini, kalau ada masalah, masalahnya kadang banjir. Betul. Kalau ada masalah, misalkan di daerah ini gempa. Betul. Iya kan? Ya. Yang harus kita pikirin. Iya. Kalau ini kan masalahnya bom datang, Bang Pak. Iya, ya itu dia. Ya, jadi saya belum punya bayangan, gitu ya. Cuman karena waktu itu ketuanya beliau, ada teman-teman senior juga ada di dalam. Itu nggak kepikiran takut kena bom, nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Karena apa? Itu yang di dalam majority Muslim. Yang masuk ke dalam sama lah 50-50 antara Muslim dan non-Muslim. Yang non-Muslim aja berani masuk perang. Masa kita yang Muslim mau leha-leha? Gitu. Dan ini kan kemanusiaan. Teman-teman gitu. Ngopi bareng, ini menarik. Kalau kita itu, kalau ada keributan di mana, kita menghindar. Kalau dia malah masuk gitu. Ini dan masuknya itu bukan sebulan, 2 bulan, bukan, tapi bertahun-tahun. Yeah. Jadi sebuah mungkin tidak membesar-besarkan, nyali itu memang nggak dibeli. Betul. Nyali itu memang inherent yang sudah ada di dalam diri kita gitu ya. Bang Farid, ketika proses diresmikan, bukan setelah jadi, mulai start bangun, itu banyak drama mengenai dalam rumah sakit itu. Pasti. Apa saja yang Bang Farid alami pada saat membangun rumah sakit itu? Satu case yang saya coba ceritakan, mungkin 2 ya. Tapi 8 nggak apa-apa. Jadi gini, ketika kita masuk sudah membawa desain lah katakan. Tapi desain ini nih saya bikin 2 desain. Satu sesuai duit yang ada, kecil. Yang satu memang ini kalau dreaming. Desain yang dreaming ini kan. Karena saya dapat informasi lahan yang didapat tuh besar, 1,6 hektar. 1,6 hektar. Setelah 4 bulan kita tanam relawan Mercy yang medis mencari tempat strategis di mana titik yang paling bagus. Titik yang paling bagus adalah di garis terdepan tempat kalau peperangan. Jadi bukan ngumpet di rumah sakit nih. Titik paling bagus di garis terdepan peperangan. Ketika peperangan, karena memang cuma 2 km kok dari perbatasan. Karena benar. Ini pertanyaan nggak usah dijawab. Teman-teman Mercy waktu lahir itu dikasih makan apa ya? Tapi ini nggak usah dijawab. Ya, jadi memang jadi kita cari, karena judul rumah sakit kan rumah sakit traumatologi. Jadi rumah sakit untuk memberikan pertolongan cepat. Kalau makanan cepat saji lah. Jadi datang di situ gitu. Nah, jadi di daerah itu memang daerah sering terjadi konflik peperangan kalau awal. Nah, tapi rumah sakit jauh, hampir bisa sampai 1 jam lah ke tengah kota tuh. Ke tengah kota itu. Iya, akhirnya dibikin di situ. Jadi sengaja di depan sana. Betul, supaya di front. yang kena luka, kena apa, masuk ke situ. Dan mudah tertolong. Terbukti kan sekarang. Ratusan nih, ketika kalau perang tuh ratusan yang masuk ke situ. Jadi, per hari. Jadi itu menjadi rumah sakit rujukan utama. Betul. Di sekarang. Iya, di Gajah Utara ya. Di Gajah Utara. Nah, ketika itu saya bawa yang kecil. Yang kecil ini saya desain sedemikian rupa sesuai duit yang ada sekarang, sisa 15M. Kalau yang ini hampir 60 lebih gitu. Dia pilih yang gede. Dia pilih yang besar. Oh, yang besar. Menteri Kesehatannya tuh saya, Menteri Kesehatan Dr. Yose rapat, Pak Farid, mereka maunya yang ini. Saya bilang, ini duitnya nggak ada, saya bilang gitu. Karena kita ngomong Indonesia, mungkin dia juga sadar. Dia bilang, jangan khawatir, nanti Allah yang bantu. Umat Islam terbesar di dunia tuh ada di Indonesia, dia bilang gitu. Begitu dia bilang, Allah yang bantu. Ketika itu beliau saya merinding. Teman-teman ngopi bareng, saya bisa menceritakan secara pribadi apa yang saya alami dalam konteks rumah sakit Indonesia di Gaza ini.
Sore saya ingat harinya hari Rabu, kita rapat di Mercy di Jalan Keramat Lontar. Lalu di situ saya belum dengar sebelumnya bahwa Mercy akan membangun rumah sakit di Gaza. Tapi ketika Dr. Yose memaparkan itu di depan saya, yang terbersit di dalam kepala saya adalah ini Dr. Yose lagi mimpi. Jadi saya sama sekali tidak membayangkan bahwa ini akan bisa terjadi. Karena akses masuk, pembelian barangnya seperti apa, pengumpulan dananya seperti apa. Dan tak lama kemudian, 1 atau 2 tahun kemudian, itu kalau nggak salah berbincangnya 2011 atau 2009 ya? Betul. 2009. Lantas ekskavator masuk, terus dikirim videonya, dan kita di Mercy itu menontonnya gagap dan menitikkan air mata karena sesuatu yang tidak pernah terbayangkan bisa mulai terlaksanakan gitu. Bang Farid, kondisi yang menarik lagi karena waktu kita nggak panjang ya. Selain rumah sakit Indonesia di Gaza, kalau di Indonesia kan Mercy banyak lah bangun klinik di mana-mana gitu ya. Ini yang menarik adalah di Myanmar. Itu kok bisa Mercy masuk ke daerah konflik yang dalam tanda kutip tidak suka dalam ada proses peperangan lah antar masyarakat berbedaan keyakinan gitu. Tapi Mercy diterima gitu. Bahkan sampai rumah sakitnya sudah jadi. Gimana prosesnya Pak? Itulah kita jelaskan kepada para pemangku jabatan yang ada di Myanmar, dan hubungannya sebenarnya hubungan bilateralnya, hubungan pribadinya cukup baik ya antara pemerintah Myanmar sama Indonesia. Kita katakan kita membangun juga daerah konflik seperti di Palestina, di Gaza, lalu ada di beberapa tempat konflik yang lainnya, dan itu kita murni pure membantu kemanusiaan. Murni pure membantu kemanusiaan. Dan itu sebelumnya memang sudah kita sering hadir ke campnya yang Muslim maupun yang non Muslim. Mungkin dia lihat, dia yakin bahwa kita seperti itu kan ini lagi-lagi Dr. Yose berinisiasi Allahyarham. Dia sampai pakai speedboat berjam-jam itu untuk mencari tempat atau titik yang cocok sebuah rumah sakit. Untuk membangun sebuah rumah sakit. Untuk membangun sebuah rumah sakit. Dan itu rumah sakitnya sudah jadi? Sudah jadi, semuanya sudah lengkap. Kita kerjasama waktu itu Mercy, PMI sama Walubi. Ya. Jadi Mercy, PMI dan Walubi. Nah betul. Nama Pak Yusuf Kalla ketika itu masih Wapres ya. Dan udah jadi, alat-alatnya semua udah lengkap ada di sana. Teman-teman ngopi bareng, saya sebagaimana saya ini opini saya pribadi. Jadi di luar konteks dua orang ini, kalau dua orang ini selalu baik, tidak suka ngomongin orang lain. Kalau saya selalu inginnya membalas orang lain. Ada status dari seorang buzzer namanya Denny Siregar. Saya katakan dia pecundang. Dia mengatakan bahwa Mercy itu adalah organisasi dalam tanda kutip yang pro kepada radikalisme dan sebagainya dalam statusnya dia, tanpa dia mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Mercy. Bahkan pemerintahan Myanmar pun percaya kepada Mercy untuk membangun rumah sakit di sana. Jadi kepada saudara Denny Siregar, saya tanpa dadeng aling-aling menyatakan antara Anda dengan dua orang ini jaraknya jauh sekali. Anda dipenuhi oleh dunia kehinaan. Mereka dalam konteks opini saya orang-orang yang saya minder berhadapan dengan mereka berdua. Jadi kalau Anda kurang puas dengan kalimat saya ini, silakan berdua kita beradu fakta tentang Medical Emergency Rescue Committee. Nah, kita kembali lagi kepada diskusi semula ini. Bang Farid, di tengah situasi yang seperti ini, ya pergolakan di daerah-daerah gitu kan, Mercy itu kan butuh banyak orang. Volunteernya kok cepat sekali dapatnya. Di situ kita ada kejernihan, maksudnya kita tidak pernah untuk volunteer mengiming-imingkan materi. Tidak pernah. Tapi kalau kalian mau kerja tulus, ikhlas, ya insya Allah kita sama-sama. Kita bareng-bareng gitu. Dan kita tidak memilih-milih kelompok, agama atau apapun. Yang penting mereka mau betul-betul kemanusiaan. Benar-benar kemanusiaan. Benar-benar kemanusiaan. Untuk ikut turun bersama-sama. Gitu. Dalam rangka menolong sesama manusia. Betul. Jadi siapapun mereka. Siapapun mereka. Betul. Jadi
Tidak seperti yang saya katakan tadi lah, yang ngaku-ngaku saya NKRI, saya Pancasila, tapi kelakuannya busuknya luar biasa gitu ya. Ini saya menggunakan forum ini sebagai forum juga untuk menjawab berbagai hal yang mungkin karena di Mercy ini orang-orang baik, tidak suka menjawab orang-orang yang dalam tanda kutip sampah, tapi memang harus dijawab. Karena agar orang di luar sana tidak termakan oleh isu-isu yang tidak benar semacam itu. Saya mau coba ke ke Dr. Ben ini. Dr. Ben, saya agak bingung bertanyanya. Anda kan masuk ke wilayah konflik ya. Terus orang terluka, potong kakinya, potong tangannya, atau apalah gitu ya. Di tengah hujatan itu ada anak kan nama istri di rumah. Itu gimana meminimalisir situasi semacam itu agar kita tetap mantap gitu? Ini agak personal pertanyaan ini, dokter. Sebenarnya Pak Ges itu memang harus dikondisikan, Pak Ges. Harus dikondisikan dan dikomunikasikan bahwa tugas-tugas kami di daerah konflik ini bukan tugas yang ada jaminan untuk balik. Jadi sudah dikondisikan tugas-tugas di daerah konflik tidak ada jaminan untuk balik. Bisa balik fisik secara utuh atau balik nama. Atau balik nama. Nama yang balik. Ya karena kan begini, secara pribadi mungkin Dr. Ben kuat gitu kan. Tapi kan ada anak, ada ibu, ada istri di rumah. Yang juga secara emosional kita tidak mudah mengelola itu. Gitu. Iya, kebetulan Pak istri saya itu udah sedikit paham dia dengan tujuan ini adalah bagian dari perjuangan. Ini memang risiko ini besar. Tapi sekali lagi Pak Ges, kami tekankan bahwa hidup mati orang sudah punya tempat di mana, tanggal di mana. Hidup mati orang sudah punya ininya. Yang berhayarham Dr. Yosi Rizal dengan saya mana daerah perang pergi Pak Ges. Saya meninggal beliau di rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit, padahal pergi ke tempat perang terus ya. Perang terus. Jadi artinya ini misteri yang dahsyat yang kita nggak tahu Pak Ges. Jadi saya berpegang bahwa pada keluarga ya Anda harus siap dengan segala risiko. Tapi ingat ini tugas sangat mulia, membantu orang. Sangat mulia membantu orang. Nah. Teman-teman ngopi bareng, saya ingin bercerita sedikit tentang proses pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza dalam konteks dramanya. Seorang ibu datang membawa perhiasannya, semuanya ditaruh di kantor Mercy. Seorang suami istri masih muda membawa mobil, kalau tidak salah mobilnya Starlet, ditinggalkan STNK, BPKB dan sebagainya di Mercy, dan dia kembali ke rumahnya di Tangerang dengan naik kereta. Seorang anak kecil membawa celengan datang ke Mercy, dia serahkan semua celengannya untuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Seorang bapak-bapak tua, umur 70 tahun lebih, 78 atau menjelang 80 tahun, berganti-ganti angkot datang ke radio silaturahim mengantarkan uang sejumlah 20.000. Ketika ditanya oleh Krisna, sahabat saya di Rasil, "Pak, kenapa tidak kami saja yang menjemput?" Bapak itu mengatakan, "Saya ingin melihat radio yang menemani akhir-akhir hidup saya." Belum lagi, yang juga luar biasa, seorang supir taksi setiap Jumat datang ke kantor Mercy mengantarkan sumbangan hasil dari dia pekerjaannya di hari itu sebagai supir taksi. Di Mercy itu dikenal sebagai sedekah Jumatnya dari sang supir taksi tadi. Ada lagi lainnya, seorang ibu baru mengalami stroke, baru mulai sembuh, datang juga membawa uang dan turun dari kereta, kebetulan kan nggak jauh dari kereta, gitu. Dan dokter dari Mercy pada saat dia pulang diantar pulang ke rumahnya. Ada seorang anak kecil bawa kaleng, dalamnya isinya sumbangan. Ketika ditanya oleh teman-teman di sekitar Mercy, "Dek, uang ini dari mana?" "Saya habis keliling kompleks." Menarik sumbangan ini dan diserahkan ke Mercy. Ini merupakan sebuah gambaran luar biasa dari kedermawanan yang Dr. Ben katakan tadi. Bagaimana ketika Rumah Sakit Indonesia di Gaza dibangun itu menjadi sebuah keinginan bersama untuk rumah sakit itu dibangun dan terjadi monumental.
kondisi-kondisi sedemikian rupa tentu saja tidak akan bisa dialami oleh kalangan buzzer yang para hina itu melihat Mercy dalam konteks kacamata mereka yang hanya kepentingan perut sesaat gitu. Tidak mungkin. Jadi saya memahami kalau Anda tidak akan paham yang seperti itu gitu. Jadi berhentilah berkomentar, kalau ingin komentar debat dengan Ghazali Khalifah nanti kita carikan forumnya di mana. Saya ingin berbicara dengan Bang Farid ini, Bang. Kalau dalam kondisi COVID sekarang ini, apa yang dilakukan Mercy terhadap masyarakat? Kita ada program membantu sesegera mungkin terhadap paling tidak orang-orang terdekat yang memang mereka bisa nelpon kita. Kita melakukan, ada beberapa pesantren yang kita cukup baik hubungannya, memberikan penyuluhan, penjelasan, pengobatan by telepon. Pengobatan by telepon. Melalui telepon gitu. Dan itu sudah kita lakukan sejak awal sebenarnya. Sejak awal. Bahkan kita arahkan obat-obatannya kalau mereka tidak mampu membeli atau ada kesulitan, kita kirimkan. Itu kan ada fasilitas-fasilitas transportasi yang bisa kita pakai, ada The Grab, dan ini jalan terus jalan terus. Nah, sekarang bahkan lebih meningkat lagi karena kan ini kita sudah menduga akan terjadi seperti ini dari beberapa bulan yang lalu. Akan terjadi ledakan seperti ini, sudah menduga, dan kita sekarang sudah membuat satu sistem berkomunikasi, para penderita dapat menelpon ke Mercy. Cuman kan ini harus ada izin nih. Untuk hal itu tuh harus ada izin, kalau nggak salah dari Dinkes ya. Lagi diurus. Nah, ini ide ini baru kita wujudkan beberapa hari yang lalu, karena kan harus mendata para dokter jaganya. Ini kan 24 jam. Jangan sampai nanti orang bertubi-tubi menghubungi kita nggak siap. Oke. Jadi benar-benar disiapkan. Iya, itu. Yang daftar udah mulai banyak. Yang daftar udah banyak. Tapi kita sudah mulai berjalan melakukan pertolongan kepada orang-orang yang memang bisa direct telepon ke kita langsung, maupun kita menginformasikan masih sifatnya informal. Tapi ini kita sudah lakukan. Gitu. Dan ini selalu kita lakukan, tidak pernah berhenti untuk itu. Tidak pernah berhenti. Karena teman-teman yang aktif, termasuk salah satu presidium di Mercy, itu ada yang kepala bangsal COVID di RSCM, di Fatmawati. Mereka tahu betul cara harus menangani COVID seperti apa. Karena day to day-nya mereka berhadapan dengan day to day-nya dengan masalah COVID gitu. Okay. Saya ingin bertanya lagi kepada hal yang sangat personal dalam rangka menjawab juga tuduhan-tuduhan yang tidak perlu. Jadi bukan dalam rangka kesombongan, tidak, tapi ingin menunjukkan saja siapa orang-orang ini gitu, yang bergerak di medan kemanusiaan. Jadi saya ingin memberikan keterangan secara jelas dengan lugas. Abang saya ini, Bang Farid Thalib, adalah seorang pengusaha properti. Bang Farid ini lagi membangun apartemen. Jangan ditanya ke situ dong. Enggak, saya harus menyatakan bahwa yang Anda lakukan itu adalah bagian dari kebajikan kehidupan yang sebenarnya itu kalau orang kan gini, bekerja dan dia dapat uang di situ gitu kan ya. Atau tidak punya pekerjaan lain, baru masuk di situ gitu. Ini enggak. Betul. Jadi kalaupun mau dikatakan ini kesombongannya saya. Nah, jadi saya ambil kesombongannya gitu. Saya ingin menunjukkan Anda kepada publik ini siapa Bang Farid ini sesungguhnya. Jadi gini, hampir 99,9 saya rasa di Mercy, seluruh presidium ada 5. Iya. Yang bukan dokter cuma saya doang nih. Yang 4 dokter. Yang 4 ini nih semua punya profesi. Dokter Ben juga punya profesinya sebagai dia punya buka praktek, kerja di rumah sakit. Dokter Yogi nanti juga. Dokter yang semua nih dokter-dokter yang lain juga kayak gitu. Tapi ketika masuk ke dalam Mercy, zero. Kita bukan untuk make the money, bukan. Itu saya merasa bersyukur. Saya di atas rata-rata. Saya juga dulunya memang hobi yang cukup mahal ya mungkin barangkali. Rally. Terus saya juga punya usaha yang sangat bersyukur lah. Gitu. Cukup besar ya, untuk hitungan saya juga cukup besar. Dan saya ada di dalam sana ya karena rasa syukur saya aja. Karena saya ingin berbuat sesuatu yang memang
betul-betul maksimal dan tulus ikhlas. Dan ini saya banyak bergaul juga dengan para ulama. Saya lihat memang ulama yang sesungguhnya, maksudnya ulama yang action di lapangan itu adalah dari teman-teman Mercy. Bukan saya katakan yang lain tidak bagus ya ulama, Masya Allah yang lain juga banyak. Teman-teman ngopi bareng, demikian walaupun dia agak malu-malu menyatakannya, saya ingin menyatakan secara jelas saja, rumahnya di Menteng, punya apartemen, punya perumahan di mana-mana, bergerak di bidang kemanusiaan, dan menyumbangkan hidupnya, bukan saja rezekinya dan tenaganya, tapi kadang-kadang bertarung nyawa untuk memasuki Gaza. Itu dari Bang Farid Thalib yang saya kenal selama ini. Makanya saya katakan di awal bahwa para bazar-bazar itu yang suka bicara tentang Mercy yang tidak-tidak itu bukan kelas Anda untuk membicarakan Mercy, karena kelasnya jauh gitu. Saya lebih baik sombong kepada orang sombong karena itu pahala, hadirnya begitu. Dr. Ben, Anda punya klinik penyunatan. Iya. Bang Dr. Ben mungkin tidak tahu bahwa saya tahu ini. Di mana ini Dr. Ben? Di Bekasi, di Bekasi. Jatiasi. Di Jatiasi. Jatiasi. Sudah berlangsung berapa lama Dr. Ben? Udah lama Pak guys, sekitar mungkin udah 16 tahun, 15 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Jadi kita di Mercy Pak guys, itu masing-masing kita punya usaha masing-masing. Punya usaha sendiri-sendiri. Saya punya klinik, punya apotek, punya macam-macam ya. Jadi itu adalah sebagai menteri nafkah kita. Tapi di Mercy ini kita untuk menyumbangkan istilah kita wakaf profesi kita. Wakaf profesi. Kalau kata Toyose, ingat tuh kata beliau itu, kita 11 bulan cari uang, tapi 1 bulan kita sumbangkan untuk kemanusiaan. Kita wakafkan untuk kemanusiaan. Jadi kita masing-masing punya profesi, jadi kita nggak hidup di Mercy, tapi tidak di Mercy, tapi kita malah kita sumbangkan. Kita sumbangkan. Saya ada cerita menarik ya tentang Mercy ini. Kan biasa ini sesuatu yang di luar ya. Bagaimana ketertarikan orang untuk menyumbang kepada Mercy. Nah, saya pribadi punya pengalaman yang juga relatif menarik. Menariknya adalah perempuan itu kan suka arisan. Istri saya itu ikut arisan. Dan perempuan kan kalau nagih arisannya kan kita tahu, tapi waktu dapatnya kan kita nggak tahu. Iya kan? Dan angkanya itu dalam tanda kutip agak lumayan besar gitu kan ya. Terus ketika itu saya tanya, itu uang arisan udah dapat belum? Sudah. Terus dikemanakan? Udah dikirim ke Mercy. Jadi betapa banyak orang yang mungkin tidak bisa dengan tenaganya, tidak bisa dengan aktivitas, tapi lewat rezeki yang dia dapatkan. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Hingga rumah sakit Indonesia di Gaza itu, kalau tadi Bang Farid menyatakan angkanya awalnya 60, tetapi terakhirnya malah kalau saya tidak salah di tahap pertama yang sudah selesai 126 M. Betul Bang Farid? Jadi gini, itu kan kita ngerjain in-house. In-house. Saya kan memang developer ya, saya kontraktor, jadi ngerjain sendiri segala macam. Itu kalau dikerjain sama subkontraktor, daerah konflik, mungkin bisa 400 miliar. Bisa 400 miliar. Iya. Itu 126 M ya, kalau nggak salah tahapan pertama 2 lantai ya. Betul. Yang kedua menjadi 4 lantai kan. Betul. Memang kita desain dari awal seperti itu. Teman-teman ngopi bareng, ada hal yang perlu diketahui bersama bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu yang mendapatkan dana sedemikian rupa menggunakan akuntan publik. Jadi sudah di audit sedemikian rupa ketika kita serahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada 1 rupiah pun uang dari pemerintah. Baik dari pemerintah pusat maupun dari yang lain-lain. Semuanya murni adalah sumbangan dari rakyat Indonesia. Saya kira waktunya sudah cukup kita ngobrol-ngobrol hari ini. Dr. Ben, terima kasih banyak atas kehadirannya di acara ngobrol pikiran bareng Gai Salifah. Bang Farid, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Teman-teman ngopi bareng, kita jumpa lagi di acara yang lain dengan tema yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda. Tapi inilah acara ngopi bareng, segala sesuatu dibicarakan secara lugas dan kadang-kadang agak keras karena memang perlu dijawab hal-hal yang tidak benar di masyarakat, dan tentunya apalagi terhadap sebuah lembaga kemanusiaan yang kita kenal sama-sama orangnya seperti ini gitu. Jadi saya relatif agak
jengkel lah menghadapi membaca status-status yang stupid, yang kebodohannya itu diumbar kemana-mana. Jadi kepada teman-teman, silakan kalau ingin datang ke Mercy, tempatnya alamannya di Keramat Lontar, nomor 7 157. Webnya juga ada mercy.com apa .id ya, saya lupa. .id Mercy. Terus kalau ingin menyumbang, ingin apa, bisa lihat di webnya saja nanti. Terima kasih banyak. Dan ada kenang-kenangan dari Ancol, Saudara Martua Hamis Regar, silakan. Ini dari mana? Dari Dufan atau dari Siwot? Dari Siwot. Ini Saudara Aldi, silakan. Tinggi-tinggi maksudnya.